Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa semuanya datang bersamaan. Masalah ekonomi belum selesai, usaha sedang sepi, kebutuhan keluarga terus berjalan. Ada anggota keluarga yang sedang menghadapi pergumulan. Dan di tengah semua itu, kita mulai bertanya dalam hati, Tuhan, sampai kapan keadaan ini berubah? Mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang berada dalam keadaan seperti itu. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalankan tanggung jawab. Tetapi di dalam hati ada kekhawatiran yang tidak mudah kita ceritakan kepada orang lain. Pagi ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Ketenangan bukan berarti hidup kita tidak memiliki masalah. Ketenangan adalah kita tahu bahwa di tengah masalah, Tuhan tetap memegang hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita baca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian dikatakan bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan menghadapi masalah. Ia berkata, jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Artinya, masalah boleh datang, tetapi masalah tidak boleh mengambil alih hati kita. Kita boleh menangis, kita boleh merasa lelah, kita boleh mengakui bahwa keadaan sedang berat. Tetapi kita tidak perlu berjalan sendirian dalam semua itu. Kita memiliki Tuhan yang dapat kita datangi melalui doa. Sahabat terkasih, ada seorang ayah bernama Martin. Pagi itu ia duduk di atas motornya sebelum berangkat bekerja. Mesinnya belum dinyalakan. Tangannya memegang telepon, tetapi ia tidak segera membuka pesan-pesan yang masuk. Ada beberapa pesan yang belum dibalas. Satu pesan dari sekolah anaknya tentang pembayaran yang harus segera diselesaikan. Ada pesan dari istrinya yang mengingatkan beberapa kebutuhan rumah tangga. Dan ada satu pesan dari tempat kerja yang membuat pikirannya semakin berat. Penghasilannya bulan itu belum cukup untuk memenuhi semuanya. Martin memandang ke depan. Ia menarik napas panjang. Dalam hati, ia berkata, Tuhan, saya harus bagaimana? Ia sebenarnya ingin menelepon istrinya dan mengatakan bahwa bulan ini mereka harus kembali mengurangi banyak kebutuhan. Tetapi ia takut mengecewakan keluarganya. Ia juga mulai merasa dirinya tidak mampu menjadi suami dan ayah yang baik. Beberapa menit ia hanya diam di atas motor. Kemudian ia teringat satu hal yang sering ia lakukan bersama keluarganya. Berdoa sebelum memulai hari. Martin menundukkan kepalanya. Tuhan, saya tidak punya jawaban untuk semua masalah ini. Saya juga tidak tahu bagaimana keadaan bulan depan. Tetapi hari ini saya mau menyerahkan semuanya kepadamu. Berikan saya hikmat untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Tolong saya supaya saya tidak mengambil keputusan karena ketakutan. Setelah berdoa, keadaan sebenarnya belum berubah. Tagihan masih ada, kebutuhan keluarga masih ada. Masalah pekerjaannya juga belum selesai. Tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi menghadapi hari itu sendirian. Martin menyalakan motornya dan berangkat bekerja. Hari itu ia mulai mengerjakan apa yang bisa dikerjakannya. Ia berbicara dengan keluarganya dengan jujur. Ia mulai kembali menata pengeluaran. Ia mencari solusi, bukan karena semua sudah aman, tetapi karena ia percaya Tuhan akan menuntunnya langkah demi langkah. Dan dari sana ia belajar.
Tuhan tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi Tuhan dapat mengubah cara kita menghadapi keadaan. Sahabat terkasih, kadang jawaban Tuhan bukan langsung berupa uang yang kita butuhkan. Bisa berupa ketenangan ketika kita hampir panik. Bisa berupa hikmat ketika kita harus mengambil keputusan. Bisa berupa orang yang Tuhan kirim untuk menolong. Dan bisa juga berupa kekuatan untuk menjalani satu hari lagi tanpa menyerah. Sahabat terkasih, mungkin keadaan kita hari ini berbeda dengan Martin. Tetapi mungkin perasaan kita sama. Kita sedang memikirkan ekonomi. Kita sedang memikirkan usaha. Kita sedang memikirkan pekerjaan. Kita sedang memikirkan anak-anak. Kita sedang memikirkan pasangan atau orang tua. Dan tanpa kita sadari, semua itu memenuhi pikiran kita sejak pagi. Hari ini, Tuhan mengingatkan, bawalah semuanya kepadaku. Bukan hanya masalah besar. Masalah kecil pun boleh kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita harus kuat sendiri. Filipi 4 mengajarkan sebuah pola yang sederhana. Jangan dikuasai kekhawatiran. Berdoalah, nyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Ucapkan syukur dan percayalah kepada damai sejahteranya. Ini bukan berarti kita berhenti bekerja. Bukan berarti kita berhenti berusaha. Bukan berarti kita mengabaikan masalah. Justru sebaliknya. Ketika hati kita tenang di hadapan Tuhan, kita bisa berpikir lebih jernih. Kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Kita tidak mudah bertindak karena panik. Kita tidak mudah menyerah. Dan kita tidak mudah mengambil jalan yang salah hanya karena sedang terdesak. Sahabat terkasih, seringkali kita mengukur berkat Tuhan hanya dari keadaan ekonomi. Kalau penghasilan meningkat, kita merasa diberkati. Kalau usaha ramai, kita merasa Tuhan menyertai. Tetapi ketika keadaan sulit, kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih bersama kita? Padahal, berkat Tuhan juga dapat hadir dalam bentuk yang berbeda. Hikmat untuk mengambil keputusan adalah berkat. Kekuatan untuk tetap bekerja adalah berkat. Keluarga yang tetap saling menguatkan adalah berkat. Hati yang tetap memiliki damai di tengah masalah adalah berkat. Dan kemampuan untuk tetap berharap kepada Tuhan ketika kita belum melihat jalan keluar juga merupakan anugerah yang sangat besar. Karena itu, jangan hanya berdoa, Tuhan ubahlah keadaan saya. Tetapi belajarlah juga berdoa, Tuhan ubahkan hati saya agar saya tetap percaya ketika keadaan belum berubah. Sahabat terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, mari kita lakukan 3 hal sederhana. Pertama, berhenti sejenak ketika kekhawatiran datang. Jangan langsung mengikuti pikiran negatif. Tarik napas dan katakan, Tuhan, aku menyerahkan ini kepadamu. Kedua, doakan masalah kita secara spesifik. Bukan hanya berkata, Tuhan tolong saya. Sampaikan kepada Tuhan apa yang sedang kita hadapi. Tentang usaha, tentang pekerjaan, tentang kebutuhan keluarga, tentang hutang, tentang anak-anak, tentang masa depan. Ketiga, tetap lakukan bagian kita dengan setia. Berdoa bukan berarti pasif. Kita tetap bekerja, tetap mengatur keuangan dengan bijaksana, tetap menjaga keluarga, tetap melakukan pekerjaan dengan jujur, dan tetap menantikan waktu Tuhan. Mungkin hari ini badai belum berhenti, tapi kita tidak harus kehilangan ketenangan, karena Tuhan ada bersama kita di dalam badai.
Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang kepadamu dengan segala keadaan yang kami miliki. Ada di antara kami yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Ada yang sedang berjuang dalam usaha dan pekerjaan. Ada yang sedang memikirkan kebutuhan keluarga. Ada yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga dan masa depan anak-anak. Bapa, Engkau mengetahui semuanya. Kami mengakui bahwa terkadang hati kami takut dan pikiran kami dipenuhi kekhawatiran. Ampuni kami ketika kami lebih banyak melihat besarnya masalah daripada melihat besarnya kuasa-Mu. Hari ini kami menyerahkan seluruh pergumulan kami kepadamu. Berikan kami damai sejahtera-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengambil keputusan. Berikan kami kekuatan untuk tetap bekerja dan melakukan bagian kami dengan setia. Jika usaha kami sedang sepi, berikan jalan keluar. Jika keluarga kami sedang menghadapi masalah, berikan kasih, kesabaran, dan jalan pemulihan. Dan ketika kami belum melihat jawaban, ajarlah kami tetap percaya. Bapa, kami tidak meminta hidup tanpa badai. Kami hanya memohon agar di tengah badai kami tidak kehilangan iman. Peganglah tangan kami, tenangkanlah hati kami, dan tuntunlah langkah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita untuk tetap tenang, tetap percaya, dan tetap berjalan bersama Tuhan, apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.